Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis bahas khusus ya soal yang barangkali mau coba-coba pertama kali pakai minyak goreng. Sudah lama penulis nggak bahas masalah ini, tapi ya kayaknya kok akhir-akhir ini makin banyak ya yang tertarik coba pakai minyak goreng, baik untuk di mobil ataupun di motor. eh, Biasanya diiringi rasa penasaran. Nah, kalau penasaran, ya penulis rekomendasikan jangan ekstrim. Jangan terus mendadak pakai 20, pakai 50, ya jangan lah ya. Jangan. Kalau misalnya masih takut-takut, coba 5% dulu. Dan jangan langsung brek-brekan gitu ya. Maksudnya 50% oke, tambahi lagi dah jadi 50%. Oh jangan. Karena minyak goreng itu punya daya pelarutan yang kuat. Maaf. Jadi minyak goreng itu daya pelarutannya kuat. Karena daya pelarutannya kuat, minyak goreng ini sangat membantu membersihkan kerak. Membersihkan kerak kan bagus. Iya, tapi kalau oli lamanya nggak bagus dalam pembersihan kerak, maka artinya mesin itu jadi banyak keraknya. Dan kalau mesin banyak keraknya itu bisa larut atau rontok. Dan sudah ada ya yang kejadian ketika pakai mesran campur minyak goreng, itu olinya makin lama makin kental. Jadi biasanya itu kan oli, kalau orang Indonesia ya, kalau di pemakaian di Indonesia ya, kita nggak ngomong pemakaian luar negeri, oli itu normalnya kan makin lama makin encer. Nah ini olinya makin lama makin kental, makin kental. Kok bisa gitu? Ya bisa, karena kalau keraknya itu larut ke oli, kerak yang selama ini ngendon di mesin terus larut ke oli, ya olinya jadi kental. Oleh karena itu ya sebaiknya ya dibatasi. Pakai minyak gorengnya jangan banyak-banyak awal-awal. 10% dulu. Paling enggak sampai ya 5.000 km lah. 5.000 km itu jangan dianggap satu kali ganti oli ya. Karena ganti oli itu kalau menurut pemahaman penulis ya nggak pakai kilometer. Ganti oli pakai kilometer itu bisa bisa nggak pas ya. Kalau kepanjangan ya rugi duitnya, kalau kependekan yang rusak mesinnya. Jadi ya yang harus diperhatikan betul itu. Jangan sampai ganti oli itu kebablasan atau terlalu cepat. Nah, kalau terlalu cepat cuma rugi soal uang, kalau telat ya yang rugi banyak ya. Mesinnya jadi rusak. Kalau mesin jadi rusak, ya lama-lama ya butuh diturun mesin kan. Nah, apa namanya? Balik lagi lah ke konsentrasi. Ganti olinya dulu, saya lupa. Ganti oli terus acuannya apa?
Ya acuannya suara kasar halusnya mesin, terus performa kalau bisa sama dengan awal ganti oli ya, jangan sampai berbeda. Jadi begitu motor atau mobil mulai lambat ya, akselerasinya, tarikan nggak enak ya, bisa diukur lah ya. Penulis sendiri sudah membuktikan beberapa kali bahwa kalau oli yang jelek itu pasti akan menghambat performa kan. Kelihatan lah angkanya, mulai dari top speed 0-100 kelihatan lah angkanya. Kalau mobil memang susah ya, mobil top speednya kena limiter, gimana ngetesnya kan, susah. Akselerasi juga susah, nggak ada tempat untuk akselerasi mobil itu. Ya kalau ada pun misalnya mobilnya manual ya bisalah diukur pakai 1 gigi misalnya, tapi agak susah soalnya performanya. Kalau mobil biasanya nggak kayak motor. Kalau motor itu saking kecilnya tenaganya, sedikit saja besar pengaruhnya. Nah kalau mobil beda lagi, saking gedene tenagane ya, perubahan sedikit itu gak ketok, susah dilihat. Tapi ya mestinya bisa dirasakan lah ya. Kalau motor gini sederhana, tarikan RPM bawah enak, wis enak. Ini penulis lagi pakai Sado Revitalizan, tarikan bawah enak lagi dah. Karena kompresi makin padat ya, kok terjadi mas itu enggak, wis ya jadi ganti olinya kalau bisa ya dari suara halus kasar mesin. Terus dari kestabilan idlingnya, jadi waktu mesin di standby gitu RPM-nya stabil atau enggak ya, bedakan tentu antara baru dan lama. Terus ya akselerasi, terus engine brake ini penting ya. Engine brake masih licin atau enggak, terus kalau mesin dimatikan ada suara ces atau enggak ya, ces hambatan ya, sak gitu ya. Soalnya penulis barusan ganti oli motor Beat ya, acuannya yaitu ces, kan suaranya mesinnya halus ya, karena iya pakai minyak goreng sih, suara mesinnya halus ya, halus banget, kalah sama suarane CVT nih. CVT sang berisik. Tapi ya walau begitu, kalau motornya berhenti depan rumah itu kadang yang dengar cuma suara sandar kaki diturunkan toh. Tapi ya gitu, halus ya, saking halusnya susah membedakan suara mesin iki wis kasar atau enggak. Tapi ketika mesin dimatikan ada suara ces ses gitu ya. Jadi suara mesin dimatikan nggak nyek tapi ces. Duh, kok suara kayak gitu ya. Ya wes, penulis langsung putuskan train. Penulis sudah lupa itu berapa ribu kilometer itu. Sudah lewat 1 tahun soalnya. Lupa lah ya. Kalau penulis nggak ada perhitungan maksimal 1 tahun ya. Bablas, wong sini nggak ada musim salju, kenapa harus ganti oli per tahun? Nggak ada kalau gitu. Ya wes lah, akhirnya terus penulis ganti drain. Wah, ternyata sudah sangat hitam sekali olinya. Hitam tapi masih lumayan kental, mungkin itu yang bikin bikin licin ya. Lupa olinya apa ya, kayaknya juga sudah olinya masih cukup banyak sih, cuma hitam sekali ya. Ya wis, penulis drain, penulis isi dengan ya oli terbaik penulis sekarang ya, Mesran SI40 sama Bimoli.
bimolinya mungkin 30-40% lah ya, dikira-kira soalnya. Nyalakan lagi ya, enteng nyeng nyeng nyeng. Jadi ya seharusnya sih tiap pemilik kendaraan ngerti sendiri lah karakter mesinnya ya. Memang agak susah sih kalau itu kendaraan pertama, jadi nggak begitu paham karakternya ya. Tapi yang jelas kalau ganti oli jangan sekali-sekali pakai acuan kilometer. Apalagi sekarang kendaraan baru, baik mobil atau motor itu dipaksa pabrikan untuk pakai oli encer. Emang sih beberapa orang merasa itu cocok kalau dia pas tinggal di daerah yang kebetulan suhunya sama dengan Jepang. Kalau pas suhunya nggak sama dengan Jepang, iya nggak cocok lah olinya. Sudah pernah penulis bahas, ternyata ada informasi baru ya. Jadi pokoknya dari usernya sendiri lah ngomong kalau terlalu kekentalan sekian rekomendasi pabrik itu terlalu encer, ada yang ngomong kayak gitu beberapa ya. Oh iya, sebelum migrasi ke minyak goreng harusnya ya cari dulu oli kekentalannya berapa yang cocok untuk motornya, untuk mobilnya. Apalagi karena minyak goreng itu encer. Jadi secara teori, secara fakta praktek, oli kalau ditambahi minyak goreng jadi lebih encer. Ini sudah banyak yang mengakui, dari yang sudah coba maupun dari teori ya. Dari teori itu disebutkan bahwa kekentalan minyak goreng itu VG46, ISO VG46 itu setara dengan 0W16 atau 0W20 yang encernya. Kalau angka pasnya KV100 nya itu 8 CST atau kurang, itu angka pasnya segitu. Bimoli mestinya ya sama lah ya, agak kental mungkin ya sedikit, nggak sampai banyak. Mengapa kok bimoli? Karena merek-merek yang lain mudah encer ketika dipakai. Jadi ya merek Sunco, merek Tropical, itu jadi kayak keenceran kalau dipakai gitu. Jadi sangat encer sekali olinya. Jadi secara share stability lebih bagus bimoli. Dan bimolinya juga kalau bisa bimoli klasik, jangan bimoli spesial. Ada yang ngomong malah bimoli spesial nggak enak. Saya yang menulis belum pernah coba-coba minyak goreng ya, membandingkan minyak goreng. Jadi penulis nggak ngerti. Terus apa lagi? Untuk yang baru-baru, kekentalan, selain kekentalan ya, merek oli juga perhatikan. Oli itu beda merek, beda kualitas ya. Jangan sampai ngomong jangan gampang percaya ngomong bahwa oli itu sama saja, yang penting API-nya segini, kekentalannya segini maka pasti bagus. Enggak ya. Enggak, beda. Penulis yang sudah coba banyak oli, yang sebentar lagi coba 20 lagi merek oli. Sudah coba berapa penulis sekarang sih ya? Piro ya? Dulu 35, mestinya sekarang sudah 40 ya. 40 tambah 20 ya, total nanti jadi 60 merek oli ya. Nah, dari banyak oli yang penulis coba ini, kualitasnya beda-beda. Ada yang jeleknya banget, ada yang bagusnya lumayan.
sing bagus banget durung nemu ya, soalnya ya mesti ono ae kelemahane ngono lho. Nah, cuma yang terbaik yang mana? Contoh apa? Seringnya oli itu dibagi dua, yang fokus performa, yang fokus awetnya. Kalau fokus awet, aditif olinya itu komplit banyak. Tapi kalau aditifnya banyak, konsekuensinya tenaga nggak bisa keluar, jadi nggak cocok untuk performa. Top speednya turun, terus apa jenenge, akselerasi angkanya parah gitu ya. Yang lebih parah lagi ada sudah menurunkan top speed, menurunkan akselerasi, pelindungannya pun, aditifnya pun kurang, bahan olinya pun jelek. Nah, wis itu ada juga. Maaf ya, penulis nggak bisa kasih rekomendasi oli SAE 10W40 karena penulis nggak eksplorasi di situ. Karena baik mobil maupun motor, penulis pakai ya kisaran SAE 40 atau 20W50. Ketika penulis beli motor multi power, penulis sengaja nggak pilih yang 15W50 tapi milih yang 20W50. Kenapa? Ya penulis pikir kalau bahan olinya sama-sama hydrotreated, percuma lah pilih yang viscosity index-nya lebih tinggi. Kalau bahannya sama, harusnya ya dari satu pabrik viscosity index-nya ya sama. Kalau sampai beda, berarti ditambahi aditif perubah viscosity index. Dan aditif perubah viscosity index ini nggak bagus, punya kelemahan fatal. Kelemahan fatalnya adalah nggak tahan sear, nggak tahan dikocok-kocok. Nah itu makanya ya penulis kalau bisa ya pinginnya pakai SAE 40, makanya Honda Beat penulis kasih SAE 40, meseran SAE 40 ya tujuannya itu. Wah enak tarikannya ini. Tapi ini kalau penulis geber ngak gitu ya, rontok, hilang efeknya. Kalau nggak secepat nano energizer hilangnya efeknya nih. Ini penulis pakai kan Sado Revitalizan ya sekarang. Jadi dipakai gini ini makin lama makin mantep tarikannya, ngek. Tapi kalau lebih cepat dikit luntur. Ya jadi ngomongin soal oli ya, tapi basicnya ya itu ya, basicnya memang harus dari oli. Jadi ada dua macam oli ini ya, harus milih, nggak bisa salah satu, nggak bisa dua-duanya. Pilih yang bener-bener aditifnya sangat komplit, atau pilih performa yang aditifnya nggak banyak tapi cukup. Kalau sampai ngejarnya performa ya olinya ada meseran SAE 40 dan total ya yang penulis baru tahu. Kalau ngejarnya awet, pilihannya 3, Fastron Techno 15W50, Repsol 20W50 dan Bardahel 20W50. Motor multi power gak lulus ya. Delta Loop apalagi, PTT gak lulus, Valvoline yang cam gak lulus, entah yang SLD gimana. Tapi ya sembuh lah wis, katanya resep Amerika, beneran tak resep murni Amerika. Karena sekarang ini pabrikan semuanya bahannya pakai hydrotreated semua, motul hydrotreated, Ipone hydrotreated. Makanya orang mungkin ngomong oh semua oli sama saja, karena ya sama jeleknya lah, mereka nggak pernah merasakan oli yang bagus. Ya ini kan orang-orang kalau ngomong oli bagus, oli mahal, ya wes nih
berikutnya nih penulis mau coba deretan oli-oli murah. Banyak yang request Uni Oil, yo sebentar lagi pakai Uni Oil. Kalau udah favorit Castrol GPS ini ya. Terus kalau cari soal oli, jangan lihat itu mineral, semi sintetik atau sintetik. Abaikan itu semua, abaikan. Karena sekarang semua oli itu banyak yang apa jenis banyak yang hydrotreated bahannya, mau yang mahal yang ada tulisannya full sintetik, mau yang murah anak tulisannya semi sintetik atau bahkan ditulis mineral, itu semuanya hydrotreated. Percuma beli oli full sintetik tapi bahan hydrotreated, karena ya nggak ada bedanya. Informasi ini sayangnya susah, nggak semua pabrikan itu jujur, nggak semua pabrikan itu berani nuliskan datanya di material safety data sheet. Ada beberapa yang nggak disebut, nggak nyebut, tapi kita bisa pakai acuan di data apa jenenge TDS, technical data sheet, atau PDS, apa ya PDS, physical data sheet dah murah habis apa, pokoknya kayak gitulah. Data sheet yang data soal power point atau titik tuang olinya. Oli bahan mahal itu power point-nya pasti minus 40 berapa gitu, 45, minus 50, bahkan minus 60 power point-nya. Nah itu baru itu oli sintetik beneran itu. Lihat aja lah oli-oli yang berani nulis PAO di bungkusnya. Lihat produk data sheet-nya. PDS itu produk ya, lihat di produk data sheet-nya berapa power point-nya, lihatlah, negatifnya banyak ya. Tapi ya penulis ini ngomong soal oli yang punya produk data sheet ya, soalnya ono sing gak punya sama sekali karena memang buatan lokal. Kalau bener cari oli PAO itu, tapi ya ada kelemahannya oli PAO itu. Oli sintetik full itu nggak begitu aman terhadap seal, apalagi kalau pabriknya Slendro mengabaikan soal keamanan terhadap seal, malah jadi bocor, rembes sealnya, seal di valve sama seal di radiator antara oli dan kulan itu. Jadi kalau cari oli ya perhatikan juga kendaraannya, kendaraan tua apa kendaraan baru. Kalau kendaraan baru ya silakan full sintetik saenake, tapi kalau kendaraan lama ya ojo, cari yang jangan PAO, jangan yang sintetik. Terus mineral juga jangan takut. Harusnya ya kalau kendaraan tua itu olinya pakai oli high mileage ya istilahnya, yang kilometernya tinggi, oli khusus kendaraan kilometer tinggi. Tapi di Indonesia nggak ada yang jualan gitu. Adanya yang apa jenenge, adanya yang grup 1 toh, mesran. Jadi pilihannya cuma mesran kalau kendaraannya kendaraan tua itu, atau grup 2 lah. Itu masih termasuk aman untuk kendaraan tua. Jangan pilih yang grup 3, jangan pilih yang Pur Plus atau gimana, itu ada tulisannya.
Jadi pilihannya minyak gorengnya minyak gorengnya Bimoli. Terus oli mesinnya ya cari yang kekentalannya pas. Terus tipenya antara yang sintetik atau yang non sintetik itu sesuaikan dengan umur kendaraannya. Yang paling penting kekentalan, habis itu tipe olinya ya. Kalau minyak gorengnya sendiri ya nggak usah terlalu terlalu ekstrim lah. Awali dengan rasio kecil dulu. Rasio kecil itu ya 5% lah wes. Itu aja udah cukup loh. Iya, nggak terlalu banter guys. Males ngulang lagi. Paling tadi itu 17 atau 18 detik lah wes ya. Iya. Habis pakai ngebut hilang kan. Saya penulis pakai putar-putar dulu ya, efeknya muncul lagi di berapa kilometer nih. Nah, pakai putar-putar sebentar ya. Jadi efek dari minyak goreng itu ya, yang langsung bisa dirasakan itu adalah suara mesin jadi makin halus, getaran berkurang, hambatan mesin berkurang. Apalagi ya, kadang top speed nambah, kadang akselerasi nambah. Terus efek-efek lain ya yang dilaporkan di grup itu adalah asap jadi hilang, hampir oli berkurang, oli jadi nggak rembes lagi di klep ya, di seal valve-nya. Terus apalagi ya, beberapa penyakit hilang, penulis cuma lupa apa ya. Ya apa ya, lupa lah wis. Jadi kalau ngawali pakai minyak goreng, awali nggak usah ganti dulu lah olinya wis. Coba langsung pakai yang 5%. Kalau merasa positif, jangan langsung ditambah banyak. Nunggu sampai ganti oli. Dan ganti oli jangan pakai satuan kilometer, tapi pakai acuan ya kasar halus mesin lah wis, minim itu. Terus apalagi mana ya, wes ya itu aja ya, kayaknya berulang-ulang udah beberapa kali penulis jelaskan. Jangan nganggap makin banyak makin bagus, karena ya tergantung kebutuhan lah ya. Misalnya kalau olinya Mesran SI 40 dan harusnya pakai SI 20W50, pakai 50% minyak goreng itu bakal keenceran. Bahkan ada yang ngomong 20% keenceran, 10% pasti ada yang ngomong gitu. Kalau olinya 20W50 sudah pas, baru bisa lebih bebas memilih. Tapi tetap campuran oli yang dipakai tetap menentukan kualitas hasil akhirnya. Kalau olinya jelek ya jadi jelek juga hasil campuran akhirnya nanti.
Jadi penting untuk memilih oli yang bagus ya. Ya wes lah, gitu aja dulu ya. Semoga bisa membantu untuk yang mau coba-coba pakai minyak goreng ya. Ini masih banyak pemakaiannya minyak goreng ini, nggak cuma jadi oli mesin juga, macam-macam. Ada ilmunya margarin juga, margarin jadi aditif bensin, jadi campurannya stempet. Ya wis lah, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.